Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Di video kali ini aku mau bagikan bagaimana caranya membersihkan kerak kuning pada toilet, dan juga rahasia toilet selalu bersih dan juga kinclong. Sebelumnya ini aku mau nyiapin dulu bahan-bahan yang akan digunakan untuk membersihkan kamar mandi. Biasanya aku racik sendiri ya teman-teman. Bahannya itu yang ada di rumah, yang gampang-gampang aja dan juga simple. Untuk racikan pertama yang aku bikin ini tuh untuk membersihkan dinding kamar mandi, yaitu sabun cuci piring ditambah sitrun kemudian air hangat. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau untuk racikan ini tuh untuk membersihkan toilet dan juga noda kuning yang ada di dalamnya. Bahannya itu pasta gigi atau odol ditambahkan cuka makan. Kedua bahan ini bisa membuat toilet kita itu selalu kinclong walaupun udah bertahun-tahun lamanya. Setelah kita mempersiapkan racikan untuk membersihkan kamar mandi, jangan lupa juga untuk mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk membersihkannya. Di antaranya spons untuk membersihkan kamar mandi, bisa juga sikat kamar mandi, dan juga sikat gigi yang kecil. Jangan lupa juga pakai koas. Nah, untuk keamanan supaya tangan kita nggak kasar, jangan lupa memakai sarung tangan seperti ini. Jadi ini gunanya untuk melindungi tangan kita dari bersentuhan langsung dengan bahan-bahan atau racikan yang tadi aku gunakan. Karena memang kalau terkena kulit itu bisa menyebabkan kasar. Ayo, siapa teman-teman di sini yang toiletnya itu udah ada noda kuning dan juga kerak kuningnya? Yuk ikutin aku bersih-bersih kamar mandi. Nah, di sini aku mulai dengan toiletnya ya. Caranya itu cukup gampang, kita tinggal oles-oleskan saja racikan yang tadi aku bikin, yaitu dari pasta gigi dan juga cuka makan ke seluruh permukaannya. Kalau misalkan cukup, kalau gak cukup untuk bagian bawah, teman-teman bisa menggunakan sabun cuci piring. Karena memang cairan yang tadi aku bikin dari odol dan cuka makan itu bisa digunakan untuk noda-noda yang kuning aja. Tapi kalau misalkan gak ada noda kuningnya, gak perlu menggunakan cuka makan. Jangan lupa juga untuk selalu membersihkan bagian-bagian pinggirannya. Nah, biasanya itu kotoran pada melekat di situ ya teman-teman. Kita harus benar-benar jeli untuk membersihkannya. Membersihkan seluruh kamar mandi ini sangat penting ya, termasuk dengan kloset. Nah, kloset yang jarang dibersihkan itu akan terlihat menjijikan. Tapi kalau tiap hari dibersihkan tentunya nggak akan menjijikan, malahan kita bakalan nyaman untuk menggunakannya. Sebenarnya bebersih kamar mandi ini termasuk toilet ini ya teman-teman sangat mudah. Hanya saja kita sering merasa males, kemudian sampai akhirnya kita menunda-nunda untuk melakukan bersih-bersih. Ya, akibat dari ditunda-tunda tadi malah bakal jadi sarang kuman di sini. Bakteri dan kuman itu berkembang biak. Nah, selain itu biasanya kamar mandi yang jarang dibersihkan itu bakalan ngeluarin bau yang kurang sedap ya teman-teman. Bau itu ya dari berbagai hal, mulai dari sampah misalkan atau sisa-sisa kotoran. Bahkan misalkan bau tadi itu bisa dikeluarkan dari jamur yang tumbuh subur. Nah, ini aku gosok-gosok seluruhnya itu menggunakan spons. Spons ini khusus untuk toilet aja ya teman-teman. Kemudian bagian seluruhnya itu kita gosok-gosok aja. Namun untuk bagian yang lubangnya itu nanti dulu. Itu digosoknya khusus menggunakan sikat kamar mandi. Nah, biasanya noda kuning melingkar itu ada di lubangnya itu ya teman-teman. Lama-kelamaan bakal jadi kerak. Gampang saja sih cara membersihkannya. Kalau aku tadi menggunakan Proclean ya teman-teman, kita taburin aja kemudian dibiarkan supaya Procleannya itu bekerja untuk memutihkan bagian kerak yang kuning. Nah, sambil menunggu kita lanjut aja mengerjakan bagian dari kloset yang paling bawahnya ini. Nah, di sini karena tadi odol sama cukanya itu udah habis, maka aku gunakan sabun cuci piring yang dicampur dengan sitrun. Ini juga sama, bisa membersihkan, bisa untuk keramik ataupun bagian dari kloset ini. Biasanya kloset itu terbuatnya dari
porselin ya teman-teman kalau nggak salah, pokoknya kayak gitu aja lah bahannya. Ini tuh kloset yang ada di kamar mandi di kamar aku ya teman-teman. Usianya itu sama seperti rumah aku, yaitu 12 tahun. Nah, aku pindah ke sini tuh tahun 2010 saat aku baru punya anak 2. Sekarang udah punya anak 6. Asalnya waktu pertama kali nikah itu aku numpang di rumah mertua ya teman-teman. Semenjak nikah itu tahun 2007 sampai tahun 2010. Pokoknya punya anak 2 itu produksi di rumah mertua. Jadi berarti aku numpang di rumah mertua itu sekitar 3 tahunan ya. Kalau orang Sunda bilang itu pilot namanya teman-teman. Jadi nyempil di kolot selama 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun tinggal di rumah mertua, kemudian nyicil, nabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa bangun rumah ini. Nah, pertama kali aku pindah ke sini tuh rumahnya masih bata ya teman-teman. Jadi masih bata aku tempatin, kemudian sambil ditempatin gitu, nyicil sedikit demi sedikit. Kalau misalkan ada rezeki di plester kayak gitu, kemudian di keramik. Sampai bagian depannya itu belum di keramik pas aku ditempatin di sini. Cuma pas bagian kamar sama dapur itu udah selesai. Kloset ini tuh paling murah ya teman-teman, zaman dulu sekitar 600 ribuan. Nah, kloset duduk itu gak ada tabungnya ini di belakang. Waktu dulu itu pertimbangannya yang penting klosetnya itu duduk aja, soalnya bener-bener butuh banget. Karena waktu itu hampir 2 tahun sekali aku itu ngelahirin ya teman-teman, dari anak ketiga, keempat, kelima sampai keenam. Ya ibu-ibu rumah tangga pasti yang udah pernah ngelahirin itu ngerasain ya gimana rasanya habis lahiran itu buang air misalkan di kloset yang jongkok itu gimana rasanya. Jadi lebih enak kalau misalkan buang air itu di kloset yang duduk seperti ini ya, walaupun cari yang murah aja karena budget waktu itu bener-bener sangat harus irit-irit gitu teman-teman. Nah, aku tuh nggak tahu sekarang masih ada atau enggak kloset duduk yang kayak gini, kloset duduk tapi nggak ada tabung air di belakangnya. Yang pernah aku lihat pokoknya setiap kali ke toko bangunan itu kayaknya nggak ada sekarang, semuanya udah pada modern gitu ya. Setelah klosetnya itu bersih, sekarang aku mulai membersihkan dinding dari keramik kamar mandi. Kalau dindingnya ini cukup mudah, kita tinggal membutuhkan sitrun, ditambah air panas, ditambah lagi dengan sabun cuci piring. Pokoknya semua kotorannya itu udah bersih. Nah, aku itu lebih suka memilih keramik yang putih seperti ini. Jadi ketika orang-orang memilih keramik yang berwarna karena takut cepat kotor, kalau aku sendiri memilih yang putih gitu, lebih suka yang putih, jadi kotornya itu kelihatan ya teman-teman. Kemudian untuk keramik yang warna putih itu mudah banget dibersihkannya, pakai sitrun oke, kemudian pakai pembersih yang lain juga oke. Jadi nggak bakalan ada bekas-bekas yang putihnya, karena mungkin warnanya itu putih jadi nggak kelihatan gitu teman-teman. Jadi aku saranin yang misalkan punya keramik yang berwarna sebaiknya jangan menggunakan sitrun yang terlalu lama didiemin. Kalau keramik putih seperti ini aman-aman aja ya teman-teman. Tapi kalau yang berwarna kayak hijau, merah atau biru, nah itu jangan dibiarkan terlalu lama. Kalaupun pakai sitrun, diusap-usapnya langsung aja, kemudian langsung disiram seperti itu. Jangan dibiarkan terlalu lama. Dan aku itu udah jatuh cinta banget sama yang namanya sitrun. Pokoknya setiap kali lihat sitrun pasti aku beli, karena itu sangat berguna sekali untuk membantu aku bersih-bersih rumah ataupun bersih-bersih perabotan yang ada di rumah. Bisa digunakan untuk mencuci juga loh. Ini sitrun merupakan menurut aku sih kayak ajaib gitu ya teman-teman, jadi serba guna. Bahan-bahan yang biasanya aku beli setiap belanja bulanan itu ya teman-teman, sitrun. Aku biasanya beli di toko kue, sitrun, kemudian cuka makan, ditambah lagi soda kue. Nah, ketiga bahan itu harus selalu ada di rumah aku, karena benar-benar gunanya itu banyak banget. Nah, contohnya si cuka ini ya teman-teman. Cuka juga bisa untuk mencuci pakaian. Pakaian-pakaian yang bau tengi bisa kita cuci menggunakan cuka dan juga soda kue. Pokoknya yang perbau-bauan gitu bisa menggunakan kedua bahan itu.
Untuk lantai yang ada di bawah ini, karena lantainya itu kasar, jadi kita memerlukan sikat untuk menyikatnya supaya kotoran-kotorannya itu terangkat. Selain bersih, menggunakan sitrun juga jadi keset gitu, pokoknya anti terpleset. Kalau setelah dibersihkan menggunakan sitrun, dipegang gitu langsung keset teman-teman. Dijamin gak bakalan terjadi kepleset, apalagi yang punya anak-anak kecil ataupun di rumahnya ada lansia. Cocok banget lah setiap membersihkan menggunakan sitrun. Udah mah murah, mudah didapatkan, pokoknya mudah juga menggunakannya. Kemudian dari baunya juga nggak sebau dari pembersih-pembersih yang pernah aku pakai gitu teman-teman. Kalau misalkan menggunakan cairan pembersih keramik itu bau juga, apalagi di ruangan tertutup seperti kamar mandi ini. Setelah semuanya kita gosok-gosok, kemudian sikat-sikat menggunakan sikat dan juga spons. Nah, untuk dinding ini aku gunakan spons ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita bilas menggunakan air bersih. Nah, untuk menghilangkan dari residu atau sisa-sisa sabunnya, bisa kita gosok selagi disemprot pakai air itu langsung digosok-gosok menggunakan spons yang tadi, supaya sisa-sisa sabunnya itu nggak nempel di keramik. Nah, untuk membersihkan dari shower ini sendiri, kemudian penyangganya itu bisa kita gunakan cuka makan yang dicampur dengan odol tadi ya teman-teman. Bisa menghilangkan sisa-sisa air di situ, bisa membuat kinclong kembali. Pokoknya caranya itu cukup mudah. Apalagi yang di shower ini harus sering-sering kita bersihkan. Kalau enggak, showernya itu bakalan jadi kecil, jadi airnya itu enggak keluar sebesar ini. Untuk membersihkan kamar mandi ini kita memerlukan waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam, tergantung dari kotornya kamar mandi. Kalau misalkan kotornya seperti kamar mandi aku ini yang enggak terlalu kotor, karena memang sering aku bersihkan, jadi setengah jam juga cukup ya teman-teman. Kalau kamar mandinya yang bandel nodanya itu bisa sampai berjam-jam. Makanya jangan nunda-nunda untuk membersihkan kamar mandi. Setiap 3 hari langsung sikat-sikat, atau 1 minggu juga udah langsung dibersihkan secara menyeluruh. Nah teman-teman, pernah ada yang komentar di aku, katanya kamar mandi yang bersatu dengan kloset itu sangat menjijikan dan kurang sehat gitu teman-teman. Tapi menurut aku mau gimana lagi, kalau misalkan lahannya cuma segini, kalaupun disekat-sekat itu nggak bakalan cukup. Malahan kalau misalkan disekat-sekat atau dipisah-pisah jadi kayak gimana gitu ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan rumahnya itu luas, kemudian kamar mandinya itu luas, baru bisa disekat-sekat. Bagi aku pribadi, alhamdulillah segini juga udah bisa punya kamar mandi walaupun masih bersatu dengan toilet. Untuk kaca yang ada di kamar mandi ini kita lap juga ya teman-teman. Di sini aku gunakan celing aja. Sebenarnya kalau nggak ada celing bisa teman-teman racik sendiri, yaitu dengan cuka makan ini bisa bersih. Nah, supaya kamar mandi aku karena memang bersatu dengan toilet supaya nggak bau. Tapi menurut aku kamar mandiku memang sering dibersihkan, jadi tidak mengeluarkan bau yang gimana gitu. Nah, supaya untuk menghilangkan bau tersebut, maka aku kasih kamper yang seperti ini. Nah, kamper ini supaya lebih awet biar bisa ngirit gitu teman-teman. Makanya kampernya aku campur menggunakan pelembut pakaian. Jadi pelembut pakaian ini gunanya bukan untuk menambahkan wangi gitu, tapi untuk memberikan awet pada kamper itu sendiri. Nah, ini dia hasil dari toilet yang aku bersihkan. Jangan khawatir ya teman-teman, walaupun bersatu dengan tempat mandi sama toilet juga, tapi udah bersih seperti ini. Dipegang-pegang juga dijamin ini tuh bersih banget. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini sampai ke dalam-dalamnya itu bersih, nggak ada noda sama sekali. Nah, di pinggir-pinggirnya juga ini bersih banget.
Alhamdulillah pekerjaan aku hari ini untuk membersihkan kamar mandi sampai kinclong itu udah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.